Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey friendzone, di sini saya Fajar Rizka akan menemani kalian dalam program Talk Zone, zona bicara, zona inspirasi. Nah, kita kali ini akan menggali lebih dalam tentang seni bela diri Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu bukan hanya seni bela diri, tetapi juga seni menguasai diri sendiri. Tentunya kita telah mengundang narasumber terbaik kita yang akan berbagi wawasan dan pengalamannya. Langsung saja kita sambut Kak Diana. Hai Kak. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik Kak. Kalau boleh tahu, bisa nggak kenalan diri lebih lanjut lagi? Anjir kali. Teman-teman di rumah bisa mengetahui Kak Diana tadi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Diana Zara, saya dari kelas 11 ATBH 2. Menurut Kak Diana sendiri sih, bagaimana sih seni bela diri Jiu-Jitsu itu? Bisa dijelaskan sedikit biar bisa menjadi gambaran buat mereka yang ingin memperdalam bela diri. Jiu-Jitsu itu asalnya kan dari Jepang ya Kak, jadi kita itu kurang lebihnya kayak karate, jadi di sini tapi kita mendalaminya Kayak di teknik kuncian. Terus bandingan juga, mukulan juga ada, tapi kita lebih mendalaminya ke teknik yang mematikan lawan gitu. berarti ada beberapa macam gerakan yang dipelajari ya. Apa sih yang membuat Kak Diana bisa terjun ke dunia seni bela diri Jiu-Jitsu? Dulu waktu kecil suka banget sama kayak silat gitu kan, Kak. Lihat-lihat tarung gitu suka banget. Jadi waktu tahu di sini ada Perguruan Jiu-Jitsu, jadi saya mau daftar aja. Jadi Kak Diana itu awal mulanya terinspirasi ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Diana gabung dalam bela diri Jiu-Jitsu ini? saya dari kelas 3 SD. Oh berarti dari SD ya Kak? Iya, Terus lanjut di SMKI. ya dari kecil. Kak Diana sendiri mengikuti ekstra Jiu-Jitsu, dapat informasi atau tahu dari mana? Dulu dari teman sekelas cowok itu dia kayak ngasih tahu kalau di sini ada perguruan jitsu, jadi mau ikut. Oh jadi dari teman ya awalnya. Ya dari Nah untuk orang tua Kak Diana sendiri, bagaimana tanggapan mereka kalau Kak Diana ini mau bergabung di bela diri Jiu-Jitsu? Kan biasanya orang tua kan khawatir, apalagi kan Kak Diana cewek ya takut kenapa-napa mungkin. ya kalau dari segi orang tua pastinya kayak pertama-tama nggak ngizinin ya kak. Mungkin nggak tega karena cewek juga. Terus tapi saya pengen kayak maksa gitu. Soalnya pengen banget ikut perburuan atau karate, taekwondo gitu pengen. Desainnya digoyang. Jadi awal mulanya itu memaksa ya Kak Diana. Tapi orang tua mau gak mau mengizinkan atau gimana ya Kak? Iya kayak jangan memaksa terus akhirnya orang tuanya lulu juga. Ini juga lagi. Nah Kak Diana pintar ya untuk Aku itu merawat tuh. wah, apa ada syarat khusus ya Kak untuk gabung di ekstra Jiu-Jitsu? Kalau saya khususnya nggak ada sih kak, tapi cuma kayak mungkin dari seorangnya sendiri mau ikut, kalau mau ikut ya silahkan ikut, nggak ada syarat khusus. Kalau udah tahu kan, kalau kita semisal apa itu, kita pernah pekerja di cedera atau patah tulang gitu, bisa nggak sih ikut di situ itu? Bisa banget kak, bahkan itu ada yang pernah patah tulang terus ikut jiu-jitsu, jadi dia kayak perlahan-lahan jadi sendiri itu. Soalnya ada kayak gimana ya kak, kalau seorang tuh punya penyakit jadi kita kayak waspada gitu, jadi ada Kalau nggak terlalu diforsir gitu latihannya. Jadi tetap bisa menciumnya. Kalau di sekolah itu siapa sih Kak yang ngajarin di ekstra Jiu-Jitsu? kalau dari sekolah itu kita ada pelatihnya dari luar, namanya Pak Didi Suprasidyo. Berarti seperti yang ada di belakang ini ya Kak, tampilan foto. Nah iya, ini waktu latihan pada hari Minggu. Kan latihannya setiap hari Minggu itu kak. Jadi ini salah satu fotonya Pak Siati.
Kalau untuk yang mengajar itu guru dari sekolahan atau manggil dari luar ya Kak? Kalau Dari luar, Kak. Bukan dari sekolah sini. nanti khusus ya. Ya, khusus. Biasanya kalau latihan rutinnya itu hari Minggu aja atau ada hari yang lain Kak? Dibedakan jadi dua, Kak. Kalau untuk eh, teman-teman yang biasa, kalau ya kayak masih kecil-kecil itu hari Minggu. Kalau khusus atlet itu ada tambahannya juga, Kak. Jadi setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat. Tapi Kak Diana itu ikut hari apa aja kalau tahu? Kalau saya setiap hari, Kak. Yang hari soalnya atlet ya kan ya. Iya, aja hari. Kalau untuk teknik yang dipelajari itu apa aja sih kalau udah tahu? Ya banget sih, Kak. Ya tadi contohnya ada bukulan, terus ada rendangan, bandingan, kuncian, sama jadwal sudah gitu kayak jadwal depan, belakang, samping. Berarti lebih mendalami itu semua. Iya, Jadi semua kayak diborong semua. Jadi satu. oh ya Kak, tadi kemarin di Jujitsu sempat mengadakan UKT ya. Iya, pernah. Kak Diana sendiri Pada saat UKT itu sebagai apa sih, tak kalau mau tahu? Kalau saya jadi panitia, Kak. Di panitia acaranya. seperti ini teman-teman dokumentasi saat mengikuti UKT Jujitsu. Nah ini waktu kemarin Kak UKT-nya di MTS 6 Kediri. Ada berapa siswa yang ikut? Kurang lebihnya sekitar 200-an orang. Banyak banget ya, Rai. Campur cewek cowok ya? Atau sesuai umur atau campuran gitu umurnya? Campuran cewek cowok, terus umurnya juga campuran juga ya. Dan apa sih tujuannya? Laksanakan UKT tersebut Kak? Untuk kayak mengetahui tingkatnya aja sih Kak, kayak dari Jujitsu dari tingkatan sabunnya. Jadi kita tahu yang mana sabunnya lebih tinggi gitu. Apa aja sih Kak hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi UKT tersebut? Belum ada sih Kak, kayak mungkin waktu mau jalanin KT itu kayak gak semangat aja sih, soalnya gak terlalu menakutkan juga UKT. Kayak yaudah biasa, jadi gak ada persiapan ya. Gak ada, mungkin persiapannya cuma mengulang materi-materi yang disampaikan sis. Nah, untuk Kak Yana sendiri kan tadi jadi panitia ya Kak. Itu Kak Yana mengajukan diri sendiri atau diunjuk oleh Kak Dia sini. Kalau saya ditunjuk sama pelatihnya Kak Dia. ada gak sih kesalahan yang dilakukan siswa di saat UKT itu Kak? Kesalahan apa itu? Kalau kesalahan kayaknya cukup banyak ya, kayak kesalahan perbedaan materi kan. Kita UKT itu gak dari satu tempat aja, mungkin dari Dayangkari, Wates, sama Kapar juga ada jenis satu kan, itu mesti ada selisih perbedaan materi sedikit tuh. Itu gak sama ya Kak? Kayak materinya itu beda atau gimana? Kalau beda sih nggak, tapi cuma kayak ada berbeda dari pelatihnya gitu loh. Kadang yang pelatih dari sini gerakannya kayak begini, yang di sana ada gerakannya tersendiri gitu. Kalau seumpama gagal itu, gagal UKT kita harus menunggu lagi atau gimana ya Kak? Itu harus tunggu lagi, tapi sejauh ini belum ada sih kayak gagal. Jadi semuanya alhamdulillah lolos. Lolos ya, ya ada yang menunggu untuk UKT bulan berikutnya mungkin gitu, nggak ada ya? Alhamdulillah belum ada. Nah, kalau UKT itu kan dilaksanakan berapa bulan sekali sih Pak Winal? Kalau UKT itu setengah tahun sekali ya. Jadi 6 bulan sekali. Berarti satu sabu kan mau naik tingkat 1 itu ya nunggu 6 bulan. Iya, harus tunggu 6 bulan lagi. Bahkan ada yang
3 tahun. Kayak mau contohnya ke sabuk yang lebih tinggi, sabuk biru sama sabuk coklat itu harus timbul sekitar 3 tahun sambil kali. Itu berarti kita menunggu untuk UKT tahun berikutnya ini kita harus berlatih lagi atau gimana? Ya, berlatih lagi kan setiap mau naik sabuk itu ada materi tambahan lagi. Jadi kita harus ngapalin materinya. Kalau udah tahu materinya itu apa aja sih? Banyak ada skap dasar. Skap dasar itu ada 1 sampai 10. Terus ada udah dasar itu dari 1 sampai 12. Sama ada kata 1. Kata 1, 2. Ya, kata 1 itu bagiannya sampai 4. Kata 2 juga bagiannya 1. Kalau udah tahu dari beberapa materi yang Kak Diana sebutkan itu, biasanya siswa yang paling susah itu di bagian materi mana Kak kalau udah tahu? Kalau dari sabuk yang agak tinggiku di bagian kata Kak. Kok bisa seperti itu Kak? Soalnya gerakannya sulit terus banyak juga udangannya. Seperti apa itu Kak kalau udah tahu? Kayak tangisan, terus pukulan juga itu dihabisin 1 menit. Jadi ya cukup sulit kalau untuk mencerna. Lupa ada. Kalau udah tahu agar kita nggak lupa atau tetap menghafal itu biasanya ada teknik khusus atau apa deh? Kalau teknik khusus ya sering di peraganya aja sih Kak. Kalau mau kecepatan ngapal juga itu harus irama terus dikatikan itu. Dan dia aja sebentar ini. Kalau untuk menarar semua materi itu mungkin Kak Yana baru-baru sama teman-teman atau Kak Yana sendiri ya para itu. Ya sama teman-teman kayak yang serabingnya sama itu. Terus teman dari semua harus lulus. Jadi bareng-bareng nggak sendiri. Jadi seperti itu ya Kak? Ya. Wah, terasa. Nah, Sobat Rezon, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan menggali prestasi yang didapat oleh Kak Yana. Tetap di Talk Zone, zona bicara, zona inspirasi. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu.
semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Kembali lagi di Talk Zone, zona bicara, zona inspirasi. Tentunya masih bersama saya Fajar Risa dan Kak Diana. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa aja sih manfaat yang Kak Diana rasakan selama mengikuti Jinjitsu? 我们把眼睛的门都要一siapa tahu sering sekolah yang jadinya kalau gue tuh Wallace itu benar bisa aku ngikuti Jinjitsu jadi kayak student semua. Jadi mengikuti Jinjitsu itu sama seperti olahraga juga ya guys. Ya kan banyak olahraganya jadi kita kembali itu untuk melatih besi kita. Jadi ada lebih sehat. Nah, menurut Kak Diana gimana sih cara menghadapi rasa lelah atau kesulitan saat latihan? Mungkin bisa diceritakan pandangannya. Kalau kayak lelah atau malas ada gitu pastinya pernah juga sih Kak. Soalnya kayak mungkin faktor dari teman-temannya juga. Terus kayak dari Diana itu aja jadi kita kayak malas gitu. Tapi kalau untuk marasinya kayak lebih ke semangat aja sih Kak, juga senang aja ini. Berubah. Jadi kalau lama itu bisa menjadi hobi atau terbiasa berarti terpaksa lama-lama terbiasa gitu ya. Pernah nggak sih Kak Yana mengalami cedera saat latihan jujitsu? Pernah. Waktu latihan itu, waktu di batting itu enggak kan saya bersiap. Jadi bau saya itu kayak karena jadi agak bengkok atau agak gimana ya bahasanya kayak geser gitu loh. Jadi susah sembuhnya sampai 3 atau 4 bulan itu belum sembuh. Itu cara menangani dengan diurut atau gimana? Dibawa ke fisioterapi itu kayak di sisi jam untuk KBG kreatif. Nah, bilang listriknya itu untuk membuat otot-otot kita itu jadi kayak lebih terbiasa gitu. Jadi biar nyatu lagi. Nah, Kak Yana kan pernah cedera. Mungkin pernah gak sih punya pikiran untuk memutus ikut bela diri jiu-jitsu atau bosan atau mungkin ngambek gitu Kak? Belum sih ya, nggak punya pikiran kayak gitu kayak mungkin saya mikirnya karena udah terjadi resiko kalau ikut berlari itu kan ada cederanya. Jadi kayak kalau memang targetnya sakit atau cedera itu ya udah nggak apa-apa emang resikonya seperti itu ya Kak. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, dalam seni bela diri jujitsu itu ada berapa sih tingkatan sabutnya? Boleh dong dijelasin ya teman-teman tahu itu. Untuk tingkatannya itu ada 10 Kak.
Dari waktu pertama kali masuk itu ada warnanya serba putih. Terus lebih serba putih itu tinggal yang kedua itu ada serba kuning. Terus ketiga ada serba hijau. Tambah ada oranye yang saya pakai ini. Dan terus kelima itu ada serba biru. Serba biru tuh tinggalannya sudah asyik keluarnya. Terus hari sabu coklat itu asyik kembali juga tapi sudah belum diri berbuat kayak baju sendiri gitu. Jadi kalau mau mendirikan baju sendiri itu kimal sambil tuban. Terus ada lagi sabu hitam putih, merah, terus oh ada merah putih terus yang terakhir merah darah. Itu yang paling tinggi gitu ya. Ya, yang paling tinggi itu ulang guys. Iya ada yang warna hitam guys. Ya, pas arahnya sabuk coklat tuh ada sabuk hitam. Sabuk hitam, terus hitam putih, habis itu merah putih, terus merah. Wah, keren sekali ya. Umumnya udah banyak nih pengalamannya yang pernah Kak Diana raih. Dengar-dengar nih, Kak Diana pernah mengikuti kompetisi kejuaraan ya? Ya, pernah. Saya nakal sekinya. Ini gimana? Di Mario ini lomba Wajah Putri U16 ya bos. Berapa? Itu jadi sama 3 hari. Ini musuh otak dari ngaco. Terus pas itu saya di Malior dapat juara 3 di boleh gitu juga kan kayak tamuin Abiani atau teman di rumah tahu ini juara 3 terus isu per nasional satu Indonesia terus ada lagi juara 1 dari Kabupaten Mojokerto ini juara 1-nya Wasawuri juga tingkat nasional juga sini ada juara 2 ini praktik sistem lah praktik sistem itu sudah awal kalau praktik itu kayak yang cool banget kalau misalnya itu yang nanya pendidikan sama komisen berarti beda-beda ya ada beda-beda ini waktu 2000 lagi dan ini ada lagi yang terakhir juga 3 di Kabupaten Gresik di tahun 2024. Kalau boleh tahu berapa kali sih Kak Yana ikut kompetensi jujitsu ini? Kalau ikutnya mungkin sekitar 5 atau 6 kali. Tapi yang 2 pulang gak mendat. Boleh tahu gimana hasil sekali itu? Kalau lombanya itu di Mojokerto, terus di Surabaya, Madiun, Beta, Tudela, sama di Hawaii. Boleh dong diceritain pengalaman Kak Lina sama mengikuti kompetensi di pengalamannya kayak waktu pertama kali ya kita jahit sendiri itu ya seru banget di orang gimana gitu kan jadi semua di sport sama punya jadi kayak harus bisa saya kira kayak lama kan kak terus tadi kalau kiranya negatif terus tadi belum harus jam harus sama kayak apa namanya waktu kita tadi gue jadi jelek jadi gue tidak lagi bisa bisa nilai kisahnya pas dapat medali kayak senang terus mau berlomba lagi akhir dan kayak ketagihan gitu ya apa sama lagi kayak latihannya lebih di kata-kata lagi iya jadi kayak kalau sudah pertama aku langsung sudah 2 medali jadi beri terus ya dan gaji gak mikir resikonya apa mungkin saya juga pernah ini berusaha di stadium
semua dari taran jumpa di daerah utara. Semua jadi kayak ya udah semuanya tapi diberi lagi seperti yang dibagi waktu kejuaraan gimana kalau boleh tahu ini di Majiota ya 2020 kalau boleh tahu berapa juara berapa tuh juara 3 lah juara game bisa jadi wah keren sekali Kak Diana ini bisa melambangkan nama sekolah dan nama orang tuanya. Apa aja sih persiapan yang Kak Diana lakukan untuk mengikuti lomba tersebut? Persiapannya ya cuma dia terus latihannya terus beberapa semisinya ya masih gratis. Ya kesananya juga jaga si baik tuh kiranse tuh berjelasan yo ala bimbing aja terus apa doanya asal ini jangan dikaji. Kalau boleh tahu gimana sih Kak Diana melawan rasa bosan untuk latihan ibusu? Kayak mikir nabi latihan di sana kalau biar semangat lagi harus saya mini jajan di jajan kayak ada liburannya gitu. Ini terlalu pagi dia ya. Untuk kriteria penilaian waktu tadi itu kira-kira apa aja sih Kak? Untuk kriterianya kayak waktu penilaian tuh yang dilihat dari pukulannya itu masuk apa enggak. Jadi kalau kita terlalu keras itu dapat peringatan. Jadi enggak boleh terlalu keras terus enggak boleh terlalu keras juga. Tuh kalau dapat pelanggaran itu nilainya bisa gitu nih. Jadi itu ada beberapa aturan maki. Ya ada. Ada aspek di hidup. Ada sih Kak, kayak kalau tekniknya itu di writing itu cuma ada bola, tendangan, tandingan, jempol. Tapi lebih kalau fokus pukulan sama lebih dalam aja. Untuk kalau di waza itu yang lebih fokus kayak kebencian. Jadi kayak menghabiskan aku salah ini. Itu kalau di Kinzen. Kalau di writing di bulan September. Ada gak sih kayak bukan atau kesulitan dalam mengikuti pertandingan sih? Kesulitannya kalau dapat musuh berat kayak musuhnya itu udah tingkat internasional juga ada warning kalau dari daerah yang duel berat kayak Ponorogo sama Surabaya itu arahnya itu udah kepembur gitu jadi kayak sulitnya tuh dari tekniknya sama kecepatannya jadi cepet. Kalau ada gak solusi untuk mengatasi semua itu? Kaliannya lebih dikeras lagi latihannya sama doang. Kemudian ada nggak sih harapan, pesan dan kesan yang kepada generasi muda yang ingin mendalami ilmu bela diri tersebut? Jangannya jangan masuk dulu kalian terus saya menjadi hati kalau udah mau bola jangan minder sih terus pribadi motivasi aja nah dari segala itu yang bisa ya kalau nanti kita berikan nanti untuk bisa gini sebentar terus pulang dari wah terima kasih ya Rayana sudah meluangkan waktu di acara talkshow hari ini gimana tak terasa pemirsa kita sudah berada di penghujung acara saya Fajar Risang mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.